Pagi, Sil. Coki mana? Kok tumben nggak bareng sama Coki? Masih break? Iya masih, Bu. Kenapa? Kok tumben nih marahnya lama banget? Sebenarnya Sisil tuh nggak marah, Bu. Sisil cuma nungguin Coki buat ngebuktiin ke Sisil kalau dia tuh beneran berubah. Ya terus kan Sisil mau ngajakin Coki ngobrol semalam di apartemennya. Tapi ternyata Coki lagi sibuk ngurusin bosnya yang numpang tinggal di apartemennya dia. Jadi ya udah deh nggak jadi. Bosnya? Pak Wijaya. Kemarin Pak Wijaya ada di apartemen Coki. Jadi ya udah deh nggak jadi ngobrol. Om Wijaya numpang di apartemen Coki karena pertengkaran yang sebabin sama Mami kali ya? Yaudah Ibu masuk. Yuk. Yuk. Yuna, kamu kok pulang gak bilang ibu? Yuna emang mendadak mau kesininya. Yuna gak sendiri. Yuna... Maksud kamu? Selamat pagi Tante, apa kabar? Ngapain kamu datang ke sini, hah? Pagi, Ma. Rajin banget, udah di ruangan Papa aja. Pak, Ya. saya balik ke ruangan saya dulu ya. Oke. Permisi. Ya, Pak. Bu, Ma. Mama udah sarapan belum? Kalau belum, Papa temenin. Atau Mama mau... Udah. Gak usah banyak gombal. Sekarang ini kamu cek udah bener atau belum. Ini dokumen apa, Ma? Ya kamu cek aja sendiri. Iya, ya. Ma. Ini dokumen isinya catatan saham Papa semua ya kan, Ma? Ini mau diapain sih, Ma? Untuk persiapan kalau kita pisah. Saya mau minta semua saham yang kamu punya di sini. Jadi sekarang kamu cek udah bener atau belum itu. Mama sebentar. Jangan pegang saya. Mama nggak bisa buat keputusan sendiri, Ma. Bisa. Nggak bisa, Ma. Tante, aku kayaknya harus pulang dulu deh. Aku harus siap-siap buat kerja, Tante. Soalnya kan semalam pas kesini aku nggak bawa apa-apa sama sekali. Ya udah, yuk Tante temenin. Biar kamu gak sendirian. Aduh, Tante. Nggak usah deh. Aku takut ngerepotin Tante. Lagian kan Tante juga mau berangkat kerja. Nanti kalau misalkan Tante nganterin aku dulu, nanti Tante telat lagi. Din, sudah berapa kali Tante bilang. Tante ini tidak keberatan dan tidak merasa direpotkan sama sekali, ya. Lagian pagi ini Tante belum ada jadwal meeting. Jadi Tante bisa temenin kamu dulu. Tante nggak mau membiarkan kamu ketemu sama suami kami itu sendirian. Nanti kamu packing aja barang-barang kamu dan untuk sementara waktu kamu bisa stay di sini. Nanti barang-barang kamu biar dibawa sama supir saya. Aduh, kalau kayak gitu aku beneran ngerepotin Tante dong jadinya. Nggak usah deh, Tante. Nanti aku sendiri aja nggak apa-apa. Din, sekali lagi Tante bilang ya, Tante tidak merasa direpotkan. Sebagai perempuan, Tante tidak mau melihat kamu tuh sedih. Kalau kamu sedih, Tante bisa ikutan sedih. Oke? Sekarang Tante temenin kamu ambil barang-barang kamu, terus kita balik lagi ke sini. Yuk. Ya udah, kalau kayak gitu aku ikut gimana Tante aja. Ya, kita jalan sekarang? Ya. Oke. Oke, Pak Saka, silakan Anda bagikan dokumen yang Anda udah kerjakan semalam mengenai laporan pengeluaran dana untuk proyek ini. baik Pak Justin, silakan buat Pak Justin. Bisa dilihat. Mas Bagas, ya. Jadi saya sudah mengecek ke vendor dan
Ini adalah angka yang keluar dari vendor. Jika disetujui, kita langsung bisa eksekusi, kita langsung bisa bergerak. Boleh dilihat Pak Justin. Maaf Pak, Pak Saka benar-benar udah mengecek kembali laporannya. Karena di sini saya menemukan selisih antara laporan yang Bapak buat dengan quotation dari vendor. Pertanyaan saya, kenapa biaya yang Bapak buat dari laporan ini biayanya jauh lebih besar dibanding dengan yang ditawarkan oleh vendor? Saya mau minta maaf, Tante. Karena saya udah ngelakuin kesalahan besar berkali-kali, Tante. Saya nyesal udah sempat nyanyain Yuna gitu aja. Dan terakhir kesalahan saya bikin malu Tante. Saya minta maaf, Tante, karena udah membatalkan pernikahan Yuna. Saya nyesel, Tante. Tapi saya akan lebih menyesal kalau saya nggak membawa Yuna kembali kepada saya, Tante. Saya akan nyesal seumur hidup, Tante. Cukup, Tante. Saya menyesal karena udah lepas Yuna gitu aja. Itu kesalahan bodoh yang udah pernah saya lakuin, Tante. Dan sekarang saya nggak mau kesalahan itu terjadi lagi, Tante. Jadi tolong maafin saya, Tante, saya mohon. Apa yang harus bisa saya lakukan supaya Tante bisa maafin saya? Saya akan ngelakuin apapun yang Tante mau, biar Tante bisa maafin saya. Kamu mau saya memaafkan kamu? Jawabannya cuma satu. Kamu jauhi anak saya dan kamu jangan pernah menampakkan muka kamu lagi di hadapan saya, ngerti? Yun, aku nggak bisa nurutin permintaan apa yang ibu kamu minta. Ini beneran ada yang salah sama laporan Anda, Pak Saka. Budget untuk proyek ini lebih besar berkali-kali lipat, Pak Saka. Sebentar, Pak Justin. Angka ini adalah angka yang keluar dari vendor. Saya nggak ngurangin dan saya nggak nambahin sedikit pun. Karena saya tinggal copy paste aja. Karena kan ini laporan keuangan, jadi saya nggak berani ubah apapun. Saya nggak berani minta diskon atau apapun. Nggak mungkin. Karena dalam laporan Anda itu berbeda, Pak. Seharusnya Anda itu lebih jeli. Kalau seperti ini kan kelihatan sekali kalau misalkan Anda itu berniat untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari bisnis kita.
Enggak. Pak Saka, apakah Pak Saka sadar kalau Pak Saka itu baru bekerja di perusahaan ini? Ya. Dan sekarang Anda sudah bertingkah. Dan informasi yang saya dapat, Pak Saka ini coba untuk mengajukan pinjaman keuangan ke perusahaan kita. Untungnya pinjaman itu ditolak. Dan sekarang Anda memanipulasi dana untuk keuntungan Anda. Hebat Pak Saka. Hebat sih. Maaf Mas Bagas, Pak Justin. Maaf, saya memang butuh uang. Tapi bukan seperti itu cara saya. Tapi ini pasti ada kesalahan. Saya juga nggak mungkin. Saya mau mulai ini semua dari nol, Pak Justin. Please, ini pasti kesalahan. Maksud Pak Saka gimana? Kesalahannya dari kita gitu? Pak Saka selama saya bekerja di sini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dan sekarang adanya Pak Saka, tiba-tiba muncul kejadian seperti ini. Berarti kesalahannya itu dimulai dari Pak Saka sendiri. Pak Saka, saya benar-benar nggak bisa mentolerir kecurangan seperti ini, Pak Saka. Oke, yang lain, tolong kalian tinggalkan ruangan meetingnya. Saya sama Saka harus bicara. Gak bisa membuat keputusan gegabah seperti ini. Ma, dengar Ma, kita ini bukan anak muda lagi, Ma. Kita udah menikah puluhan tahun, Ma. Kenapa sih jadi begini, Ma? Mama gak percaya lagi sama Papa. Percaya? Udah berapa kali saya kasih kepercayaan sama kamu dan berapa kali juga kamu mengkhianati saya. Bahkan selama ini kamu itu nggak benar-benar serius menjalani rumah tangga sama saya. Dan kamu juga berkali-kali mainin perasaan saya. Jadi lebih baik kita bercerai. Biar kamu tuh bisa bersenang-senang sama wanita lain di luar sana, sekalian sama si Anjar di sana. Mama, Papa dulu memang pernah salah, Ma. Tapi Papa udah tobat, Ma. Itu semua cuma masa lalu, Ma. Dan waktu itu, Papa tidak bermaksud menduakan Mama. Please, Ma. Please. Papa mohon, Papa nggak mau pisah sama Mama. Stop! Jangan sentuh saya! Pak Saka, saya benar-benar nggak habis pikir loh. Anda tega melakukan kecurangan seperti ini. Pak Saka, kalau seumpamanya Pak Saka butuh uang, kenapa nggak ngomong langsung aja sama saya? Saya pasti pinjemin kok. Dengan melakukan hal seperti ini, Pak Saka itu menjelekin namanya Pak Saka sendiri. Mohon maaf, Pak Saka. Tapi saya nggak bisa lagi mempertahankan Anda di perusahaan ini. It's okay, Pak Justin. It's okay. Saya bisa terima kok. Saya datang ke sini, saya mau memulai karir saya dari nol. Bukan ini yang saya harapin. Saya tahu saya dicurangin. Tapi it's okay. Mungkin itu memang kemauannya Pak Justin, ngundang saya ke perusahaan sebesar ini. Saya udah senang-senang, ternyata memang saya diundang ke sini, dipekerjakan di sini hanya untuk dimalu-maluin. It's okay. Pak Saka, saya nggak kepikiran ke sana. Kok malah berani-beraninya Anda menuduh seperti itu? Saya mohon maaf kalau Anda kecewa udah memperkerjakan saya di sini. Dan saya juga mohon maaf karena Anda akan nyesel dengan semua perbuatan yang Anda bikin ke saya. Terima kasih.